Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ahmad Junaidi dan teman saya Mas Aji Sabto Nurfala. Kami adalah mahasiswa dari kampus Institut Teknologi Tangerang Selatan. Di sini kami membuat video tentang aplikasi konverter mata uang. Dan juga video ini sekaligus untuk memenuhi UAS kami. Kami membuat aplikasi ini menggunakan bahasa Python, menggunakan framework Payquid, dan bertujuan untuk pengguna desktop. Ini merupakan bentuk aplikasinya. Yang pertama ada kode mata uang negara asal, tombol tukar, kode mata uang negara tujuan, tombol refresh, tombol tabel mata uang. Masalah: menghitung nilai tukar mata uang cukup rumit jika harus dengan tulis tangan. Oleh karena itu, kita membuat aplikasi konverter mata uang ini. Flowcard. Pertama, mulai. Di sini ada dua pilihan. Apakah langsung hitung atau ubah data yang didapat dari database. Jika memilih langsung hitung, maka pilih mata uang asal, masukkan nilai atau jumlah mata uang asal yang akan dikonvert, kemudian pilih mata uang tujuan. Di sini terdapat tombol tukar, yaitu tombol ini. Jika kita klik tombol tukar ini, maka USD yang sebelumnya di sini akan berpindah otomatis ke sebelah kanan dan uang negara Jepang ini akan berpindah ke sebelah kiri. Selanjutnya, dapatkan nilai mata uang dari database. Di sini kita menggunakan database currency.db. Di dalamnya terdapat API yang kita peroleh dari link frequency.api.net. Lalu jika panjang form curve value tidak sama dengan 0, maka input Tokyo code. Kemudian dapatkan juga nilai mata uang tujuan dari database currency.db tersebut. Langsung menghitung menggunakan result sama dengan TF from currency dibagi from curve value dikali Tokyo value. Cetak result dan selesai. Jika kita memilih ubah database terlebih dahulu, maka kita perlu klik tombol tabel mata uang. Tombol itu terdapat di sini. Jika kita sudah mengklik tabel mata uang tersebut, maka tampilannya akan seperti ini. Terdapat tombol simpan, update database, dan kemudian hapus. Selanjutnya update dari API. Jika tidak update dari API, maka kita bisa menambahkan data atau tidak. Jika tidak mau menambahkan data, maka pilih data yang mau dihapus di tabel mata uang, tekan tombol hapus, hapus data dari tabel dari database, kemudian cetak ulang data tabel terbaru atau di refresh. Jika iya, maka input kode mata uang di TF currency code, yaitu di sini. Misal kita mau menambahkan IDR, jadi harus menuliskan kapital semua 3 huruf IDR, lalu input nilai mata uang, input di sini, kemudian klik tombol simpan, kemudian masukkan data dari TF currency code dan TF currency value ke database, kemudian cetak ulang data tabel terbaru database atau di refresh, kemudian selesai. Jika kita menggunakan update data dari API, maka kita perlu tekan tombol update database, yaitu terdapat di sini.
Ketika sudah diupdate, bersihkan lalu update database menggunakan data dari API. Kemudian di refresh dan selesai. Berikut adalah contoh data yang saya ambil dari API tersebut. Terdapat sekitar 140 kode mata uang dari berbagai negara. Kemudian kode yang paling penting yaitu di bagian form UI converter import, form UI underscore table import, form model DB currency import, dan seterusnya. Kode ini digunakan untuk mengimport file-file Python yang sebelumnya sudah dibuat. Lalu ada kode lagi yaitu untuk membuka tabel mata uang, dev show table. Kemudian yang paling penting adalah kode untuk mengkonvert mata uang itu sendiri, yaitu di bagian dev convert di sini. Selanjutnya struktur table dan demonstrasi akan dijelaskan oleh teman saya yaitu Mas Aji Sabto Nurfala. Silakan Mas Aji. Oke, terima kasih Bang Ahmad Junaidi. Selanjutnya saya akan menjelaskan bagian struktur table dan demonstrasinya. Pertama, saya mau bilang bahwa sebelumnya itu flowchart itu sebenarnya lebih condong ke penggunaan aplikasinya, bukan prosesnya, kecuali untuk bagian convert, karena convert itu fungsi utama dari aplikasi ini ya. Jadi kita jelaskan bagian sampai decisionnya, terus prosesnya dan input output dan lain sebagainya begitu. Saya akan menjelaskan lagi kodenya per baris untuk fungsi convert, salah satu dari fungsi terpenting dari aplikasi ini ya, karena fungsinya banyak banget kalau dijelasin semuanya. Pertama, combo box dari kode mata uang asal kita tampung dulu ke ke variabel from cur code yang ini. Nanti yang ini jumlah mata uang asal yang di sini kita tampung ke variabel from cur input. Lalu selanjutnya ada from cur value, ini ngambil dari database, itu buat ngambil nilai perbandingan dolar, perbandingan nilai mata uang itu sama nilai dolar gitu ya. Selanjutnya kalau misalnya di from current value nya itu nggak kosong, maksudnya ada begitu ya, itu lanjut ya. Kalau misalnya nggak ditemukan kan nggak dilanjut gitu, maksudnya kalau misalnya nggak ada database gitu kan, misalnya error gitu, dia nggak lanjut ke sini. Nah, selanjutnya yang combo box yang ini, yang combo box yang kedua itu nanti ditampung di variabel cur kode. Yang kedua ada selanjutnya ada lagi ya, sama kayak yang tadi ini, untuk yang nilai mata uang tujuannya, perbandingan terhadap dolar juga, bukan dari inputan. Nah, nanti ada variabel result ini itu hasil dari perhitungan begini. From pure input yang ini nilai mata uang tujuan itu dibuat formatnya, dibuat pecahan, jadi dua digit ya, yang pecahan yang yang belakang komanya itu ada 2 digit angka, itu nanti dibagi sama nilai mata uangnya, sama terus dikali sama nilai mata uang tujuannya. Jadi di nilai jumlah mata uang yang mau di convert dibagi nilai mata uang asal, nilai mata uang asal, terus dikali nilai mata uang tujuan. Nanti result ini dimunculkan, diganti dulu ya format Indonesia kan pakainya koma ya, bukan titik.
dimunculkan di ini apa namanya, TF convert result di yang ini, bukan text input ya, sebenarnya read only itu sih, tapi dimunculkan di situ gitu. Oke, langsung aja ke struktur table. Pertama untuk versi SQLite di tabelnya cuma satu, yaitu currency, table currency. Untuk fieldnya pertama itu ada ID, lalu tipe datanya integer, not null atau tidak boleh kosong. Ekstra apa, bagian ekstra itu ada primary key dan auto increment. Lalu currency code atau kode mata uangnya, terus tipe datanya char atau karakter, nggak boleh kosong juga. Selanjutnya currency value atau nilai mata uang perbandingan terhadap nilai dolar gitu ya. Jadi jadi kita ambil data dari Frequency API itu yang jadi base mata uang base-nya atau mata uang dasarnya itu kita akan buat sebagai nilainya 1 terus. Itu kalau misalnya dari Frequency API-nya berubah, maka kita juga bisa berubah untuk base-nya. Misalnya berubah jadi Bitcoin, maka Bitcoin yang nilainya 1. Tipe datanya real, tidak boleh kosong juga. Nah, kedua untuk MariaDB atau MySQL, sebenarnya satu database itu bisa ya kita pilih, pengguna bisa memilih salah satu dari dua database yang kita sediakan. Kita hanya menyediakan dua file model atau file yang terhubung ke database secara langsung, karena SQLite itu lebih mudah untuk digunakan, karena untuk Python versi 3 itu SQLite sudah terinstall secara bawaan. Sedangkan untuk MySQL atau MariaDB itu kita sediakan file modelnya, karena ada orang yang mungkin menggunakan Python versi lama sehingga sulit untuk menginstal SQLite-nya, atau mungkin ada orang yang ingin menggunakan database-nya secara bersamaan sedangkan aplikasinya masing-masing gitu. Maka mereka bisa menggunakan MariaDB atau MySQL. Jadi database-nya ramean. Ini kita buat lagi struktur datanya ya, sebenarnya sama aja, cuman ada penulisan yang sedikit berbeda, seperti tipe datanya hanya integer, itu hanya tertulis int dan dibatasi hanya di 11. Kami batasi hanya 11 digit. Lalu char kita batasi sebanyak 3 digit, dan untuk real kita di sini menggunakan double, tidak menggunakan real seperti di SQLite. Demonstrasi selanjutnya untuk demonstrasinya, pertama ya kalian butuh Python. Kalau di Windows kalian bisa pakai PY begini, tapi tetap memanggilnya sebenarnya Python juga. Kalau selain Windows, tulis Python secara lengkap. Pertamanya memang kosong begini, itu kita harus update data dari API dulu, atau bisa aja masukin satu-satu, tapi kan ribet ya. Udah masuk. Ini emang benar masih kosong begini, ini makanya harus di refresh dulu baru bisa digunakan. Dan kita juga tidak perlu menekan tombol tukar atau hitung begitu ya, karena ini memang selalu mendeteksi perubahan apapun yang ada di 3 inputan ini, yaitu 2 combo box ini dan ini nilai jumlah mata uang tujuan, jumlah mata uang asal gitu ya, jumlah mata uang yang mau ditukar. Yang ini nggak bisa diklik, memang kita buat read only. Jadi kalau misalnya mau ubah yang ini ya tukar dulu, baru di sini atau ubah di sini. Selanjutnya, jika kita ingin membuat mata uang baru, usahakan selalu menggunakan kapital karena ini kode mata uang. Simpan
dia akan muncul paling bawah. Lalu refresh lagi seperti tadi, bisa lagi dipakai gitu ya, sama aja kayak tadi. Misalnya mau dihapus nih, yuan, misalnya yuan mau dihapus, klik dulu tadi tuh ya, terus hapus, refresh, nanti akan hilang dari sini. Sekarang untuk yang versi MariaDB atau MySQL, sebenarnya bisa aja kalian panggil yang main control yang biasa, tapi itu harus diubah dulu di bagian model yang dipanggil, file model yang dipanggil di dalamnya, kodenya, untuk memanggil yang model MariaDB currency, bukan yang ini, bukan yang model DB currency. Maka dari itu kita membuat main control yang kedua ini untuk yang MariaDB. Kalau misalkan nggak mau ribet ya, catatan untuk pengguna MariaDB, usahakan kalian sudah membuat currency DB, database currency DB, database kosong aja, nggak ada tabel apa-apa, kosong. Kalau ada tabelnya juga boleh, nggak terlalu masalah. Nantinya akan dibuat oleh aplikasi, tabel akan dibuat oleh aplikasinya. Sama seperti tadi, update database lagi. Nah, gitu. Ini nanti akan dibuat tabelnya. Sisanya sama seperti yang versi SQLite.